Indonesia baru-baru ini kembali menggebrak dunia. Bayangin nih, Prabowo dengan gagah berdiri meresmikan Bank Emas yang dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ini jadi bank emas pertama di tanah air loh. Tujuannya meningkatkan PDB sampai 245 triliun rupiah dan membuka 1,8 juta lapangan kerja. Keren kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan satu-satunya kejutan dari Prabowo. Sebelumnya pada 24 Februari 2025, dia juga meluncurkan Danantara Indonesia Sovereign Wealth Fund dengan aset lebih dari 900 miliar US dollar yang siap mengguncang perekonomian dunia. Dana triliunan rupiah sudah disiapkan untuk membangun proyek-proyek besar, mulai dari energi terbarukan, manufaktur canggih hingga produksi pangan. Indonesia benar-benar lagi on fire. Langkah ini memicu gelombang reaksi di ASEAN. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand mulai khawatir. Indonesia yang selama ini menjadi pemasok bahan mereka, kini berpotensi mendominasi perdagangan emas regional. Lantas bagaimana respon dunia melihat Indonesia maju? Berikut cerita selengkapnya. Bank Emas Indonesia atau yang sering disebut Bullion Bank adalah lembaga keuangan khusus yang fokus pada pengelolaan emas sebagai aset utama. Berbeda dengan bank konvensional yang mengelola uang dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya, Bank Emas menawarkan layanan seperti penyimpanan, perdagangan, pembiayaan, dan investasi berbasis emas. Di Indonesia, Bank Emas pertama diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Dan dijalankan oleh PT Pegadaian serta PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, dua entitas BUMN yang sudah berpengalaman dalam transaksi emas. Ide ini muncul karena kita punya cadangan emas besar, peringkat ke-6 dunia dengan 226,9 ton data Q2 2024. Tapi selama ini belum dikelola maksimal. Banyak emas kita diekspor mentah, lalu diolah di luar negeri. Nah, bank emas ini jadi cara buat nahan emas di dalam negeri, meningkatkan nilai tambah dan bikin ekonomi lebih kuat. Lantas, apa kata dunia soal ini? Banyak yang kagum, tapi nggak sedikit juga yang penasaran. Negara-negara tetangga di ASEAN mulai deg-degan, takut posisinya tergeser. Sementara itu, pemain besar di Eropa dan Amerika mulai melirik. Wah, Indonesia serius nih. Ada yang bilang ini langkah cerdas buat manfaatin kekayaan alam dan posisi strategis kita. Tapi ada juga yang khawatir soal tata kelola. Takut jadi bom waktu kalau nggak dikelola dengan transparan. Tapi tenang, Prabowo janji Danantara bisa diaudit kapan saja, karena ini milik rakyat. Jadi, dunia cuma bisa nunggu dan lihat, apa Indonesia beneran bakal jadi raksasa baru? Reaksi regional dan global. Langkah ini memicu gelombang reaksi di ASEAN. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand mulai khawatir. Indonesia yang selama ini menjadi pemasok bahan mentah, kini berpotensi mendominasi perdagangan emas regional. Jika Indonesia serius, ini bisa mengubah dinamika kekuatan di ASEAN, kata seorang analis politik di Singapura. Ketergantungan kawasan pada ekspor komoditas kini terancam oleh kebijakan proteksionis Jakarta. Di Eropa, kekagetan tak kalah nyata. Pasar emas global yang selama ini dipengaruhi oleh London Bullion Market kini menghadapi pemain baru yang tak terduga.
dengan cadangan emas resmi mencapai 226,9 ton yang merupakan posisi ke-6 dunia per Q2 2024. Indonesia bisa menggoyang stabilitas harga emas dunia. Kami tidak menduga Indonesia bergerak secepat ini, ujar seorang ekonom dari Paris. Secara global, kebijakan ini menempatkan Indonesia di radar utama. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Indonesia maju di tangan Prabowo. Sobat, bayangin aja, Prabowo nggak cuma ngomong doang, dia langsung tancap gas. Bank emas ini diharapkan jadi motor penggerak ekonomi. Nggak cuma buat nyanyi-nyanyi Indonesia kayak emas, tapi juga bikin ekosistem ekonomi yang kuat. Ditambah lagi dengan Danantara yang bakal mengelola aset gede banget. Prabowo punya misi bahwa Indonesia capai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Bukan cuma mimpi, ini rencana nyata. Dengan langkah ini, Indonesia nggak cuma jadi penutup di ASEAN, tapi juga pemain besar di panggung dunia. Bagaimana tidak? Ada 20 miliar US dollar sudah disiapkan untuk proyek-proyek strategis. Siapa yang nggak kagum? Jadi ceritanya nggak berhenti di sini. Dengan Bank Emas dan Danantara, Indonesia sedang membuktikan diri sebagai kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Media luar seperti Reuters nggak cuma ngeliatin, tapi juga nulis panjang soal ambisi Prabowo. Dari nikel, bauksit, sampai AI, semua jadi fokus investasi. Dan yang paling seru, Prabowo bilang, kita nggak cuma mau kaya, tapi juga jadi pemimpin dunia di sektor-sektor strategis. ASEAN mungkin panik, Eropa kaget, tapi kita di sini bangga banget kan? Ini saatnya kita semua ikut bangga. Di tangan Prabowo, Indonesia nggak cuma jadi penutup cerita, tapi penulis cerita baru di panggung global. Bank Emas dan Danantara jadi bukti. Kalau kita punya visi besar dan keberanian buat wujudinnya, media asing boleh kaget, dunia boleh panik. Tapi kita tahu, ini baru awal dari langkah Indonesia jadi kekuatan global. Jadi apa pendapatmu? Siap jadi bagian dari sejarah baru ini? Yuk ceritain di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.